Kami dari kelompok 2 Komunikasi Terapeutik akan menampilkan sebuah video roleplay dengan tema lansia. Dan adapun anggota kelompok kami yaitu Raihan Aprio Pratama 2301011128 sebagai analis laboratorium. Saya Duda Masari, NPM 2301011222 sebagai anak PKL. saya Fatimah Zahra 2301011120 sebagai administrasi. Saya Febi Citra Insani 2301011133 sebagai dokter. Saya Anissa Nurlainaya dengan NPM 2301011143 sebagai apoteker. Saya Gali Hermawati 2301011121 sebagai perawat 1. Saya Delvira Septi Nazarina, NPM 2301011152 sebagai perawat 2. Saya Naswa Zulfa Salsabila, NPM 2301011124 sebagai pasien. Saya Septia Cahyani dengan NPM 2301011117 sebagai anak pasien. Selamat menyaksikan! Di sebuah desa, tepatnya di Gading Rejo, Pringsewu, hiduplah seorang wanita lanjut usia, berumur 60 tahun yang tinggal bersama anak bungsunya bernama Alena. Alena saat ini telah bekerja di sebuah perusahaan. Wanita lanjut usia ini telah ditinggal meninggal oleh suaminya karena sakit 6 bulan yang lalu. Dia memiliki 3 orang anak, yang pertama laki-laki dan sudah berkeluarga, namun tinggal di Jawa. Anak kedua laki-laki sudah berkeluarga dan tinggal di Jakarta. Sedangkan anak bungsunya yaitu perempuan dan saat ini tinggal bersama dia. Wanita lanjut usia ini bernama Ibu Ratih. Dia merupakan ibu rumah tangga sedangkan suaminya dulu adalah seorang PNS. Pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di sebuah rumah terdapat keluarga yang sedang melaksanakan makan malamnya dengan berbagai menu hidangan. Ibu jangan banyak-banyak yang makan daging. Kan ibu punya riwayat tekanan darah tinggi dan juga kolesterol. Aduh, ibu udah banyak lagi makan sop dagingnya. Ya udah, nanti obatnya diminum ya, Bu. Ya nanti diminum. Dengan cerita, Bu Rati lupa untuk mengonsumsi obatnya. Pagi harinya, sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, pada saat anak Ibu Rati akan pergi bekerja, dia mendengar ibunya mengeluh merasakan sakit. Ibu kenapa? Ibu sakit. Iya, ibu kepala ibu sakit banget. Ibu mual dari tadi subuh. Badan ibu kabur, badan ibu lemes banget. Obatnya tadi malam udah diminum kan, Bu? Iya, ibu lupa. Abis makan TV langsung tidur. Yaudah, aku hari ini izin kerja ya. Hari ini juga kita ke rumah sakit ya, Bu. Di sebuah rumah sakit Mutiara Hati. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Pagi, Mbak. Saya ingin memeriksakan ibu saya. Baik, saya bantu isi formulir pendaftarannya terlebih dahulu ya Mbak. Mau pakai jalur umum atau BPJS? Baik, Mbak. Jalur BPJS saja. Baik, untuk syarat pendaftarannya Mbaknya mengisi nama, alamat, umur, tempat tanggal lahir ibunya ya. Dan saya minta fotokopi KTP, KK, dan BPJS-nya. Silakan. Ini untuk fotokopi kakaknya ya. Setelah administrasi selesai melakukan pengisian formulir, keluarga dan pasien diminta menunggu panggilan untuk pemeriksaan di ruang mawar. Permisi Bu, perkenalkan saya Duda Masari. Saya anak PKL yang bertugas pada siang hari ini. Iya, Mbak. Apakah benar dengan Ibu Rati? Iya, Mbak. Benar. Mari Bu, kita akan melakukan pemeriksaan di ruang mawar. Ibu. Bu, keluhan apa saja yang Bu rasakan? Saya tadi merasakan sakit kepala, mual, badan saya lemas, mengatur jadi kabur hingga sekarang. Baik Bu, selanjutnya akan diperiksa oleh perawat. Mari Bu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan itu ya, seperti mengecek tekanan darah, suhu tubuh Ibu dan nadi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sudah bersedia. Silakan berbaring dulu Ibu. Baik Ibu, saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Yesus.
darahnya 160/100 ya, tetap tinggi. Saya akan mengecek nadi ibu ya. Baik, nadinya 80 kali per menit, untuk seluruhnya 36 derajat ya. Setelah semua pemeriksaan dilakukan, hasil pemeriksaan dicatat oleh anak PKL dan semua peralatan dirapihkan. Jadi ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Untuk tindakan selanjutnya akan dilakukan oleh dokter. Mau untuk ditunggu sebentar ya ibu. Oke sus, terima kasih sus. Kemudian, perawat 1 pergi ke ruang dokter. Mari kita masuk. Baik dokter, ada pasien di ruang Bu Ratih, dan ini untuk hasil TTP-nya ya dok. Baik, saya periksa dulu ya. Terus, tolong pasiennya dilakukan cek lab juga ya untuk mengetahui hasil yang lebih lengkap lagi. Nanti jika hasil labnya sudah selesai, saya akan periksa kembali pasien. Baik, terima kasih dok. Perawat 1 keluar ruangan lalu menemui pasien untuk melakukan pengambilan darah. Ibu, di sini saya akan melakukan pengambilan sampel darah. Apakah ibu bersedia? Bersedia sus. Ibu sudah. Mau tunggu sebentar ya ibu. Kemudian, perawat 1 memberikan ke anak PKL untuk membawa sampel darah ke ruang laboratorium dan dilakukan pemeriksaan. Kita ada sampel darah atas nama Ibu Ratih. Jadi akan dilakukan pemeriksaan ya. Baik, tunggu sebentar dek, saya akan periksa sebentar. Analis laboratorium melakukan pemeriksaan pada sampel darah Ibu Ratih. Dek, hasil laboratorium yang sudah saya uji tadi. Baik, misi dok. Iya, selamat masuk. Dok, ini hasilnya sudah keluar ya. Baik, saya baca dulu ya. Iya dok. Ayo sus, kita ke ruangan lawak sekarang. Mari dok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam dok sus. Bagaimana keadaannya Bu? Masih terasa pusing dok. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya. Baik Bu, saya akan menjelaskan terkait hasil pemeriksaan tadi ya. Sekarang boleh duduk. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan tadi, nadi Ibu normal ya Bu ya. Namun tekanan darah Ibu tinggi, yaitu 160/100. Dan pernapasan Ibu juga sedikit lemah. Dan untuk hasil labnya tadi didapatkan HB dan HT-nya lumayan tinggi, dan untuk kolesterol serta gula darahnya juga tinggi. Baik dok. Jadi mau kurangi makanan yang mengandung garam Ibu ya, supaya hipertensinya cepat turun. Terus kurangi juga makan makanan daging karena kolesterol Ibu tinggi dan itu dapat memicu tekanan darah Ibu. Kurangi juga minum yang mengandung kafein seperti kopi. Ibu sering minum kopi ya? Iya dok. Nah itu, dan terus banyakin konsumsi sayur-sayuran yang banyak ya Bu ya, serta minum air putih. Baik dok. Oh iya dok, tadi malam saya sempat makan sup daging lumayan banyak. Nah itu Bu yang menjadi kolesterol Ibu naik, lalu memicu tekanan darahnya. Dan Ibu juga mempunyai riwayat penyakit hipertensi sejak lama kan. Jadi harap diperhatikan lagi ya untuk pola makannya. Dan satu lagi ya Bu, Ibu jangan terlalu lelah dan banyak pikiran. Bu, kematian itu milik Allah. Jadi kita semua yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Siap atau nggak siap, semua pasti akan mengalami ya Bu ya. Sedih boleh ya Bu, tapi jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan, karena itu tidak baik. Kasihan Bapak di surga ya Bu, melihat Ibu sedih di sini. Kan sekarang masih ada anak Ibu yang selalu menemani Ibu. Jadi Ibu jangan bersedih lagi ya, dan jangan terlalu banyak berpikir, karena akan mengganggu kesehatan Ibu juga. Ibu harus selalu semangat meskipun tidak ada Bapak di sisi Ibu, karena masih banyak orang yang sayang sama Ibu, salah satunya anak-anak Ibu. Baik sus, terima kasih sus atas sarannya. Saya sekarang sedikit lega.
Baik sus, dok, terima kasih ya. Sama-sama. Bentar ya, akan saya resepkan dulu obatnya. Ini untuk resep obatnya bisa ditebus di apotek rumah sakit ya. Baik dok, saya dan ibu saya izin pamit untuk menebus obat di apotek ya. Baik, semoga lekas sembuh ya ibunya. Baik, terima kasih dok. Ibu Rati dan anaknya keluar ruangan dan datang ke apotik untuk menebus obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Siang mbak, saya ingin menebus obat. Baik Mbak, mohon tunggu sebentar ya Mbak, akan saya resepkan terlebih dahulu. Baik mbak. Kemudian, apoteker menyiapkan obat yang sudah diresepkan. Mbak, ini obatnya yang sudah diresepkan oleh dokter. Ini obatnya ada 4 macam ya Mbak. Yang ini untuk penurunan kolesterol, yang ini untuk penurunan gula darah, yang ini untuk penurunan tekanan darah, yang ini untuk meredakan sakit kepala pada ibu. Dan ini masing-masing sudah saya berikan untuk obatnya diminum kapan saja. Ini ya Mbak. Ini obat. Terima kasih ya mbak. Ya, sama-sama, semoga lekas sembuh ibunya. Iya. Setelah mengambil obat yang sudah diresepkan, Ibu Rati dan anaknya pun pulang ke rumahnya. Sekian penampilan video roleplay dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi